Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama, cari penerus Marquez, Honda pertimbangkan pembalap non-Spanyol. Kedua, kata Rossi, cuaca panas di Indonesia melebihi Malaysia. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Cari penerus Marquez, Honda pertimbangkan pembalap non-Spanyol. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez belum bisa menunjukkan tajinya di pentas MotoGP pada musim ini. Dari 3 balapan yang sudah dijalani musim ini, Marquez belum bisa merebut podium. Padahal Honda punya harapan besar terhadap Marc Marquez usai bisa menjalani balapan lagi. Setelah terpuruk di MotoGP 2020, Honda berharap bisa mengembalikan kejayaannya seperti musim-musim lain saat masih diperkuat Marc Marquez. Sejak direkrut pada 2013, Marquez bisa terus mempersembahkan gelar juara kepada Honda sehingga total sudah ada 6 title yang didapat. Dengan kondisi ini, Honda mungkin perlu mempertimbangkan sosok pembalap lain yang bisa dipercaya melanjutkan kesuksesan Marc Marquez. Apalagi The Baby Alien sempat menyatakan siap tinggal di rumah saja jika memang sudah tak lagi kompetitif. Memang benar bahwa banyak talenta muda sekarang datang dari Moto2 dan di masa depan bahkan yang lebih muda akan datang dari Moto3 dan Moto2. Pada usia 28 tahun saya masih merasa muda. Saya termotivasi untuk terus maju dan belajar dari semua orang ini, ujar Marquez sebagaimana dikutip dari Speedweek. Bahkan saat generasi baru datang, saya tetap merasa kompetitif. Tetapi akan tiba saatnya ketika Anda harus menerima bahwa generasi baru lebih baik dari Anda. Kemudian Anda berhenti atau melanjutkan. Tetapi jika saya merasa tidak bisa bersaing untuk memenangkan balapan, lebih baik saya tetap di rumah. Lanjutnya, jika mencari opsi pembalap lain yang bisa meneruskan kiprah fantastis Marc Marquez, ada sejumlah rider yang bisa dipertimbangkan Honda. Tak melulu pembalap dari Spanyol, Honda bisa mempertimbangkan pembalap dari negara lain. Siapa saja mereka? Berikut beberapa nama pembalap tersebut. Nama Franco Morbidelli tentu saja tak boleh dilewatkan oleh Repsol Honda. Sebab Morbidelli punya bakat gemilang dari dunia MotoGP. Dan telah membuktikannya dengan merebut sederet hasil manis. Dia bahkan menyabet status runner-up MotoGP pada musim lalu. Morbidelli juga sudah punya pengalaman dengan motor balap Honda, sebab debutnya di kelas MotoGP dimulai pembalap asal Italia ini dengan memperkuat tim satelit Honda, yakni Mark VDS. Berikutnya ada nama Takaki Nakagami. Pembalap yang satu ini juga bisa dipertimbangkan oleh Honda, sebab Nakagami bukan orang asing di tim balap Honda. Dia sudah cukup lama memperkuat tim satelit Honda, yakni LCR. Kiprahnya pun cukup manis dengan berhasil merebut beberapa pole position. Jika diberikan motor terbaik saat membela Repsol Honda, bukan tak mungkin dia bisa berbicara lebih banyak lagi di MotoGP. Terakhir ada nama Andrea Dovizioso. Secara usia, Dovizioso memang sudah tak muda lagi. Usianya bahkan lebih tua dari Marc Marquez, yaitu menginjak 35 tahun. Tetapi Dovizioso bisa tetap jadi calon menarik bagi Honda karena memang punya bakat gemilang. Dalam beberapa musim terakhir, Dovizioso menjadi rival paling berat untuk Marc Marquez. Dia terbukti bisa mempersulit Marquez merebut gelar juara di MotoGP 2017 hingga harus melewati balapan seri terakhir. Kini, Dovizioso pun berada dalam kondisi yang bebas untuk direkrut tim manapun, termasuk Honda, karena tengah memilih vakum. Dia pun mengatakan hanya ingin membela tim yang terbukti kompetitif. Hal inilah sangatlah tepat dengan Honda. Kata Rossi, cuaca panas di Indonesia melebihi Malaysia. Teka-teki kapan Valentino Rossi bakal membuat keputusan tentang masa depannya di ajang MotoGP 2022 akhirnya menemui titik terang.
Dalam wawancara dengan Trans 7 belum lama ini, dia menuturkan bahwa dirinya akan memberitahu penggemar di seluruh dunia pasca liburan paruh pertama. Masa depan Rossi di ajang MotoGP tak berhenti dari pemberitaan media di seluruh dunia. Maklum, dia hanya menandatangani kontrak selama 1 tahun dengan tim Petronas Yamaha SRT dengan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Tetapi dalam beberapa pekan terakhir ini banyak yang berspekulasi tentang kelanjutan Rossi di lintasan pacuan kuda besi MotoGP setelah tim bentukannya VR46 akan tampil di kelas utama tahun depan. Setidaknya Rossi baru membuat keputusan pada Agustus mendatang atau setelah liburan paruh pertama usai menjalani balapan seri ke-9 sirkuit Assen, Belanda 27 Juni mendatang. Assen. Berbicara dengan Petronas dan Yamaha, kami memutuskan bahwa ini adalah masalah penilaian di pertengahan musim. Mengingat bahwa setelah 9 balapan kami akan menjalani liburan musim panas, saya pikir pada saat itulah kami akan membuat keputusan untuk tahun depan. Setelah 9 balapan, jelas Rossi dikutip dari Motosan Kamis 20 Mei 2021. 5 balapan pertama musim ini dengan Petronas tak berjalan seperti yang Rossi harapkan. Tetapi ia tetap mempertahankan pendiriannya untuk terus balapan di MotoGP. Saya akan senang jika saya memiliki kesempatan untuk balapan pada 2022 dan datang ke Indonesia. Tapi kami harus menunggu hasilnya dan melihat apakah saya kompetitif. Jadi saat ini saya tak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi saya akan berusaha berada di sana pada tahun 2022. Disinggung mengenai sirkuit Mandalika, Rossi mengapresiasi keinginan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan sirkus MotoGP. Menurut Rossi, dilihat dari tata letak sepertinya lintasan tersebut memiliki trek dan tikungan yang cepat. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.